Proses pembelajaran adalah proses komunikasi antara guru dan siswa melalui bahasa verbal sebagai media utama penyampaian materi pembelajaran. Dalam kondisi semacam ini, proses pembelajaran sangat tergantung kepada guru sebagai sumber belajar. Namun demikian, pada kenyataannya, tidak semua bahan pelajaran dapat disajikan oleh guru secara langsung. Untuk pelajaran bagaimana kehidupan makhluk hidup di dasar laut, tidak mungkin guru membimbing siswanya langsung menyelam ke dasar lautan atau membelah dada manusia hanya untuk mempelajari cara kerja organ tubuh manusia. Akan tetapi, guru dapat menggunakan berbagai macam alat bantu dalam menyampaikan pengerjaannya. Alat bantu belajar inilah yang dimaksud dengan media atau alat peraga pembelajaran. Terkait dengan media pembelajaran pendidikan agama Islam, maka media yang digunakan juga bermacam-macam. Usaha Nabi dalam menanamkan akidah agama yang dibawanya dapat diterima dengan mudah oleh umatnya, tidak lain dengan menggunakan media yang tepat berupa media contoh atau teladan perbuatan-perbuatan Nabi sendiri atau biasa disebut dengan uswatun hasanah. Media ini selalu digunakan Nabi dalam mengajarkan ajaran-ajaran agama kepada umatnya, misalnya dalam mempraktekkan sholat dan lain-lain. Media pembelajaran yang bersifat materi ialah media yang berupa benda mati yang dapat mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang disebut juga dengan media peraga, seperti ruang kelas, perlengkapan belajar, dan lain sebagainya. Media ini mempunyai cakupan yang sangat luas, di antaranya. Yang pertama, media audio. Media audio adalah media atau bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran dan perasaan pendengar sehingga terjadi proses belajar. Media audio berkaitan dengan indera pendengar, di mana pesan yang disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Hubungan media audio ini dengan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam sangat erat. Dari sisi kognitif, media audio ini dapat dipergunakan untuk mengajarkan berbagai peraturan dan prinsip. Sebagai media yang bersifat auditif, maka media ini berhubungan erat dengan radio, alat perekam, piring hitam, atau mungkin bahkan laboratorium bahasa. Yang kedua, media cetak. Dalam proses pembelajaran, media cetak merupakan media yang paling banyak dan yang paling sering digunakan. Media ini berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan. Secara sederhana, media cetak dapat diartikan sebagai media yang mengandung pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar, dan simbol-simbol yang mengandung arti. Yang ketiga, media elektronik. Media ini diciptakan untuk menyampaikan informasi pendidikan yang dapat dimanfaatkan secara umum, baik di kalangan pendidikan maupun masyarakat secara meluas. Beberapa media elektronik yang dimaksud antara lain: yang pertama, slide dan film strip, kedua, film, ketiga, televisi, keempat, radio, dan kelima, komputer. Media yang bersifat non-materi. Media pendidikan yang bersifat non-materi memiliki sifat yang abstrak dan hanya dapat diwujudkan melalui perbuatan dan tingkah laku seorang pendidik terhadap anak didiknya. Di antara media yang termasuk dalam kategori ini adalah keteladanan, perintah, tingkah laku, ganjaran, dan hukuman. Yang pertama, media pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungan dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran Al-Quran dan Hadis dapat menggunakan media audio, yaitu misalnya dengan menggunakan media tape recorder. Peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, sehingga peserta didik dapat mengetahui, menulis, dan menghafalkan bacaan-bacaan yang didengarkannya. Yang kedua, media pembelajaran akhlak. Media pembelajaran akhlak mencakup nilai suatu perbuatan, sifat-sifat terpuji dan tercela menurut ajaran agama Islam. Yang ketiga, media pembelajaran fikih. Dalam media pembelajaran fikih, media yang sering digunakan adalah media bahan cetak seperti buku bacaan, koran, majalah, dan sebagainya. Yang keempat, media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hendaknya pendidik menyiapkan berbagai macam alat peraga dan menggunakannya demi pemahaman anak didik.
Dalam menguraikan peristiwa hijrah Nabi misalnya, pendidik dapat menggunakan slide atau film yang tersedia